Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas soal berikutnya. Teks sing gambarake objek, panggonan utawa kadadean. Jadi yang menggambarkan suatu objek, tempat, ataupun kejadian yang rinci seakan-akan sampai yang membaca melihat, merasakan melihat gitu ya, atau mengalami sendiri tentang objek yang digambarkan penulis itu termasuk dalam teks deskripsi. Lanjut, Gunung Bromo itu adalah salah satu gunung yang kalau dilihat itu sangat indah. Ing Laladan Kabupaten Probolinggo, di Kabupaten Probolinggo. Kemudian di kawasan kanan kiri gunung ada kabut yang kemebul, Samundul Ngawiat, ada kabutnya gitu ya, yang terlihat. Lalu manuk-manuk itu pada seliweran itu apa? Terlihat gitu ya. Ing sakupenge gunung, di sekitar gunung. Tatukulan kang sarwa ijo ngrenggani saambane pereng. Jadi terdapat tumbuh-tumbuhan atau tanaman. Kemudian soko kadohan kali kang iline banter di kejauhan itu terlihat kali yang airnya itu cukup kencang atau deras, suarane banyu, suara airnya gembrojok, sangat apa sih gembrojok itu kayak bunyi airnya gitu. Saking banteris karena ter, karena saking karena kenceng banget gitu, Cumiprat nyemprok gegodongan. Karena sangat kencang sekali alirannya, maka mengenai dedaunan airnya itu, hawane adem, udaranya dingin atau adem. Wong-wong ing sakiwa tengene orang-orang di sekitar gunung iwut karo pakaryane dewe-dewe. Sibuk dengan kerjaannya masing-masing. Ono porotan Ono porotani ini sepertinya tani ya. Ada para petani yang nandur bangsane woh-wohan. Saperangane ono kang nandur janganan. Wajan kasebut yang dideleng saka isine klebu jenis teks deskripsi. Karena dia mendeskripsikan teks tersebut kayak seakan-akan kita tuh bisa berada di Bromo atau di gunung tersebut. Saka wajan ing dhuwur masyarakat urip ing kono duweni pegawean minangka. Oke, kalau di gunung pegaweannya itu adalah petani atau kerjaannya adalah petani. Kemudian lanjut teks kasebut ngerebuk babagan titik-titik. Oke. Pemkab Probolinggo menawarkan paket wisata erupsi Gunung Bromo. Penawarannya punya tujuan untuk menambah kunjungan wisata dan menjamin gunung yang tinggi yaitu 2.329 meter ing dhuwur permukaan laut, di atas permukaan laut aman kanggo wisata. Yang aman untuk wisata walaupun menyandang status siaga. Turis itu bisa melihat pasawangan Gunung Bromo yang sangat eksotis dari kejauhan. Penawaran paket wisata ini masuk kegiatan nyawang asline panen lan kaedahan sunrise dan melihat sunrise gitu ya. Nah, teks kasebut itu membahas tentang apa? Tentang B ya, paket wisata erupsi Gunung Bromo. Coba kita lihat lagi. Keindahan Gunung Bromo enggak, paket wisata bisa jadi mudahin kunjungan ini enggak, pemandangan eksotis enggak, bukan itu yang di highlight atau utamanya. Gunung Bromo aman kanggo kunjungan wisata. Lebih ke paket wisatanya ya, berarti yang B. Lembah Harau sing dumunung. Oh, kita lihat dulu soalnya ukoro kalimat yang benar untuk melengkapi kalimat di paragraf tersebut adalah titik-titik. Lembah Harau yang ada di Kabupaten 50 Kota Provinsi Sumatera Barat yang berwujud jurang dengan diameter sampai 400 meter. Lembah Harau itu misuwur kanthi kaendahan sing nggumunake. Jadi penampilannya atau apa sih tampangnya terlihat sangat mengagumkan. Tebing-tebing granit
yang dibentuk itu unik mengitari lembah. Titik-titik-titik. Semenjak masuk ke Lembah Harau, pengunjung sudah bisa melihat uh, gambaran yang sangat mengagumkan gitu. Nah, kita kira-kira bisa mengisi kalimat ini tuh dengan apa? Tebing granit sing curam iki duweni 80 sampai 300 meter. Oke, ini masih kurang tepat ya. Kalimat sebelumnya itu dia bilang ada tebing-tebing granit, kemudian kalimat setelahnya itu melihat hal yang menakjubkan. Kalau yang B, pengunjung wis suwe kepingin ndeleng, tidak tepat. Lembah Harau ora kalah ayu soko Grand Canyon in Amerika Serikat. Bisa jadi karena ini berhubungan sama keindahan. Ini tidak tepat. Oke, lebih tepat yang C. Tidak kalah dengan Grand Canyon di Amerika Serikat. Lembah Harau misuwur kanggo papan pariwisata amarga tiket pengunjung wis suwe kepengin ndeleng pasewangan kang ono kono, kulineran kang ono kono. Oke. Dia sebagai tempat wisata, kenapa? Karena yang C, pengunjung sudah lama ingin melihat keindahan atau keadaan yang ada di sana. Jadi 6C. 7. Trap-trapane nulis karangan deskripsi sabubare gawe reng-rengan, yaiku titik-titik. Jadi nomor 7 itu kalau menulis karangan itu kan eh, trap-trapane nulis karangan deskripsi sabubare gawe. Jadi setelah kita menulis reng-rengan semacam rancangan teksnya itu adalah apa? Ini adalah naliti penulisan yang D. Jadi mulai melakukan penulisan. 8. Moco kang ancase nangkep wajan kang tinulis lan ora tinulis diarani titik-titik. Membaca yang nangkep wajan kang tinulis, yang ditulis dan tidak ditulis itu diarani titik-titik. Oke, kan dia membaca tapi ada yang ditulis sama yang tidak ditulis ya. Berarti bisa juga disebut sebagai moco kreatif. D. 9. Sinta tahun iki kepilih minangka siswa teladan ing sekolah. Jadi Sinta itu kepilih sebagai siswa teladan di sekolah. Dia bisa kepilih karena prestasinya yang naik, disiplin, tertib, dan tidak pernah melanggar aturan sekolah. Potongan paragraf di atas itu dinamakan paragraf titik-titik. Pokoknya kan ini ya, teladan di sekolah, baru alasannya. Berarti masuknya adalah deduktif. Orang bisa dipercaya, orang bisa nyimpen wewadi, tidak bisa dipercaya. Kemudian tidak bisa menyimpan wewadi dan tidak bisa diwenehi dikasih ampun iku tumindake manungsa kang ora bener tumraping kekancan. Itu adalah tindakannya orang yang tidak benar diajak berteman gitu. Apalagi yang ngarsani Gusti, apalagi intinya yang tidak baik dengan Tuhan. Pretelan kasebut kalebu paragraf titik-titik. Oke, nomor 10 kita coba pahami lagi ya. Tidak bisa dipercaya, tidak bisa menyimpan amanat. Wadi itu sepertinya amanat. Nanti kalian cek dulu. Wadi itu sepertinya semacam semacam rahasia ya. Dan tidak bisa dikasih pangapura. Pangapura itu artinya pengampunan. Itu adalah tindakan dari orang-orang yang yang tidak benar untuk mengharapkan teman, apalagi yang mengharapkan Tuhan. Agak membingungkan ya nomor 10 ya. Pretelan kasebut kelebu paragraf yang titik-titik. Kalau dilihat sih ide pokoknya berada di
ini bagian tumindae manungsa kang ora bener tumraping kekancan. Jadi apa meneh ing ngarsaning Gusti. Berarti kalimat akhir ya, kalimat akhir paragraf. Karena di akhir berarti kita masukkan ke induktif D. Oke, sementara itu aja. Semoga membantu.